Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Dosen penguji yang saya hormati. Saya Franciscus Timo, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik. Nomor induk mahasiswa 24869050967. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya melaksanakan praktek mengajar sebagai salah satu syarat ujian kinerja PPG dalam jabatan Guru Pendidikan Agama Katolik pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Tema pembelajaran saya hari ini, gereja sebagai komunitas yang hidup. Berikut video pembelajaran saya, mohon beri saran dan masukannya agar saya dapat memperbaiki proses kegiatan belajar mengajar saya ke depannya. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik sekalian. Gimana kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan doa. Saya minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita sertakan hati di berdoa dalam Tuhan Putra dan Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi ya Allah, Tuhan Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus. Puji dan syukur kami haturkan limpah terima kasih kepadamu karena atas berkat dan bimbinganmu sehingga kau perkenankan kami berkumpul kembali di tempat ini dalam keadaan sehat. Tuhan, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami pada hari ini. Bimbinglah kami, semoga apa yang dulu kami ajarkan dapat kami pahami dengan baik. Dalam Engkau yang tinggi dan pada masa. Amin. Oke, terima kasih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa semangat. Silakan dulu. Saya cek kehadiran dulu ya. Ya, Pak. Agresia Nafila. Hadir, Pak. Saya Nusa Triarjo. Anastasia Mei. Hadir, Pak. Oke. Dila Estetik Kartini. Hadir, Pak. Lumesus Kelisomba. Oke, ada semua ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih adik-adik sekalian ya. Kalian harus semangat atas sekolah ya. Semangat. Hari ini kita masuk pada tema pembelajaran gereja sebagai komunitas yang hidup. Tujuan dari pembelajaran ini adik-adik sekalian agar peserta didik dapat memahami bahwa gereja adalah komunitas yang hidup sehingga mereka dapat mau terlibat di dalam komunitas gereja tersebut. Tercapaian tujuan pembelajaran ini yang pertama nanti agar siswa dapat menyebutkan unsur-unsur anggota gereja. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi peran atau tugas masing-masing anggota gereja. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna dan tanggung jawab anggota gereja berdasarkan 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 28. Dan yang keempat, siswa dapat menunjukkan sikap atau cara mewujudkan ciri-ciri gereja dalam kehidupan sehari-hari.
Adik-adikku sekalian, apa yang kalian ketahui tentang komunitas dan komunitas gereja? Kemudian, bagaimana kamu melihat peran dalam komunitas gereja? Dan bagaimana peran tersebut dapat mempengaruhi komunitas secara keseluruhan? Sebuah masalah Anda menyimak ya video ini, lalu Anda mengkaji nanti masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Coba Anda yang ada di dalam. Baca tulisannya, baca tulisannya. Oke, adik-adikku sekalian, setelah kalian menonton video itu tadi, ini ada beberapa soal yang Anda harus jawab ya, berdasarkan video yang sudah kalian nonton. Ini ada LKPD ini. Silakan kalian kerjakan soal itu berdasarkan video yang sudah kalian nonton tadi. Dan kelompok satu, coba kelompok satu. Bagaimana kesan Anda setelah menonton video tersebut? Pesan saya dari video tersebut, berusaha sama dalam keluarga itu sangat penting demi mencapai tujuan bersama. Ketika ada orang yang ingin menghancurkan dan ingin menjatuhkan orang lain dalam kehidupan
komunitas harus beri nasihat dengan baik. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Coba kelompok 4. Nomor 2. Hal apa yang Anda petik dari video tersebut? Dari video tersebut, ada orang yang berusaha untuk menghancurkan kebersamaan dengan menyembunyikan diri dan sesama kelompok mengetahuinya hal tersebut sehingga orang tersebut mendapat teguran dari sesama anggota kelompok tanpa harus pakai kekerasan. Bersama dalam kelompok itu sangat penting demi mencapai tujuan bersama seperti yang dilakukan oleh kelompok lain dalam video tersebut. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, rekan sekalian, mari kita lihat. Mari kita lihat dalam cerita tentang lingkungan Santo Kristoforus Bojonggede. Ibu kalian itu, tolong kalian bacakan cerita itu, lalu menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Di situ ada di LKPD itu nanti ada pertanyaan berdasarkan cerita tentang lingkungan Santo Kristoforus Bojonggede. Sudah, kita mulai untuk presentasikan di depan kelas berkaitan dengan jawaban kalian. Yang pertama dari kelompok 1. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan. Bagaimana kesanmu terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh warga lingkungan Santo Kristoforus. Lingkungan kecil ini meskipun terletak agak jauh dari pusat paroki menunjukkan contoh nyata dan dari komunitas yang harmonis dan penuh solidaritas. Keberagaman dan kehidupan rukun lingkungan ini terdiri dari latar belakang pekerjaan dan status sosial mulai dari supir, pedagang, hingga ibu rumah tangga. Meskipun berbeda-beda, mereka hidup dengan rukun dan menjadikan kehidupan doa sebagai bagian teratur dari rutinitas mereka. Ini menggambarkan kedewasaan sosial dan spiritual yang mendalam dalam komunitas ini. Empati dan gotong royong ketika salah satu keluarga mengalami kesulitan ekonomi dengan kondisi rumah yang hampir roboh. Seluruh warga tidak tinggal diam. Mereka secara kolektif mencari solusi dengan mencari donatur, bahan bangunan, dan menyumbangkan tenaga serta pikiran. Keterlibatan semua lapisan usia dari anak-anak hingga dewasa dalam memperbaiki rumah tersebut menunjukkan betapa kuatnya rasa kebersamaan dan empati yang dimiliki komunitas ini. Menurut apa yang menyemangati hidup dalam lingkungan Santo Kristoforus? Semangat hidup dalam lingkungan Santo Kristoforus dipadu oleh beberapa faktor kunci yang membentuk dan memperkuat persekutuan mereka. 1. Kehidupan doa dan spiritual yang teratur. 2. Solidaritas dan kepedulian sosial. Ketika salah satu warga menghadapi kesulitan seperti kondisi ekonomi yang memperhatikan dan rumah yang roboh, seluruh komunitas bergerak untuk membantu. Oke, mari kita pertanyaan untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan duduk.
Kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2, silakan presentasikan pekerjaan Anda di depan kelas. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bagaimana kesanmu terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh warga lingkungan Santo Kristoforo. Empati dan gotong royong. Ketika salah satu keluarga mengalami kesulitan ekonomi dengan kondisi rumah yang hampir roboh, seluruh warga tidak tinggal diam. Mereka secara kolektif mencari solusi dengan mencari donatur, bahan bangunan, dan menyumbangkan tenaga serta pikiran. Nomor 2. Menurutmu, apa yang menyemangati hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo? Semangat hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo dipacu oleh beberapa faktor kunci yang membentuk dan memperkuat persekutuan mereka. 1. Kehidupan doa dan spiritual yang teratur. Kehidupan doa yang teratur dengan kegiatan doa bersama yang dilaksanakan secara bergiliran di rumah-rumah anggota memberikan dasar spiritual yang kuat bagi komunitas. 2. Solidaritas dan kepedulian sosial. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduk. Kelompok 3. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari. Bagaimana kesanmu terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh warga lingkungan Santo Kristoforo. Keberagaman dan kehidupan rukun. Lingkungan ini terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan dan status sosial, mulai dari sopir, pedagang, hingga ibu rumah tangga. Empati dan gotong royong. Dengan kegiatan gotong royong serupa yang telah dilaksanakan, lingkungan ini tidak hanya membantu keluarga yang membutuhkan, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam semangat gotong royong. Nomor 2. Menurutmu, apa yang menyemangati hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo? Semangat hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo harus dipacu beberapa faktor kunci yang membentuk dan memperkuat persekutuan mereka. 1. Kehidupan doa dan spiritual yang teratur. 2. Solidaritas dan kepedulian sosial. 3. Partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua lapisan usia aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Oke, terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita beri tangan. Bagaimana kesanmu terhadap kehidupan kelompok orang tersebut? Kesan yang muncul dari teks ini adalah betapa luar biasanya semangat kebersamaan dan kepedulian yang ditunjukkan oleh warga lingkungan SD Santo Kristoforo. Menurutmu, apa yang menyemangati hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo? Semangat hidup dalam lingkungan Santo Kristoforo dipacu oleh beberapa faktor kunci yang membentuk dan memperkuat persekutuan mereka. 1. Kehidupan doa dan spiritual yang teratur. 2. Solidaritas dan kepedulian sosial. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, adik-adik sekalian, terima kasih Anda sudah mengerjakan soal berdasarkan teks
atau baca cerita tentang lingkungan satu Kristofurus Pojong Gede. Seperti yang kita lihat tadi atau yang kita baca tadi pada cerita tadi, dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpai banyak kelompok ataupun perkumpulan. Namun demikian tidak semua bentuk kelompok atau perkumpulan itu dapat disebut sebagai komunio atau persekutuan. Kelompok atau perkumpulan itu akan dikatakan sebuah komunio jika dalam kelompok atau perkumpulan tersebut ada komunikasi dan interaksi berlangsung terus-menerus. Kemudian mereka saling memperhatikan antara satu dengan yang lain. Kemudian saling memiliki, saling memberi, saling membantu, kemudian saling mendukung, saling mengingatkan, saling menasihati, seperti dalam video itu tadi. Ketika ada orang yang bikin hancur dalam kehidupan kelompok itu, yang lain memberi nasihat. Jangan berbuat begitu. Untuk menyadarkan orang lain itu dengan cara memberi nasihat, tanpa kita harus pakai kekerasan. Kemudian seperti dalam cerita juga tadi, dalam cerita tadi itu mereka saling membantu. Ketika ada keluarga yang tidak memiliki rumah, mereka membantu untuk membangun rumah. Hal ini juga pernah terjadi di paroki kita. Benar tidak? Benar. Dan juga pernah terjadi di paroki kita, yaitu di stasi Mencing. Ketika semua warga umat itu memberi sumbangan ataupun memberi bantuan kepada salah satu keluarga yang karena sakit mereka tidak bisa membangun rumah. Akhirnya kita memberi bantuan kepada keluarga tersebut. Seperti itu juga yang terjadi dalam cerita tadi. Adik-adik sekalian, sangatlah penting dalam kehidupan komunitas atau kelompok itu untuk selalu bekerja sama. Tujuan bersama itu hanya dengan bekerja sama, saling mendukung, saling memberi, saling berbagi. Begitu pun dalam kehidupan gereja. Oke, adik-adik sekalian, mari kita lihat pandangan kitab suci tentang komunitas, kehidupan komunitas. Mari kita lihat dalam teks kitab suci 1 Korintus 14 ayat 12 sampai 28. Saya minta satu orang untuk membaca. Boleh baca. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya, mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Oke, terima kasih kepada Boyen yang telah membacakan kitab sucinya. Adik-adikku sekalian, setelah kalian mendengar dan membaca teks kitab suci itu, Anda diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut. Coba lihat kira-kira itu pertanyaannya. Yang pertama, menurut kalian apa yang diperoleh dari bacaan kitab suci tersebut? Berdasarkan teks kitab suci. Coba Anda berpikir dulu, berpikir. Sambil coret-coret di kertas. Coba nomor 1, siapa bisa angkat tangan? Ya, dari kelompok 2. Nomor 1, ya, coba baca. Nomor 1. Menurut kalian apa yang diperoleh dari
atas tersebut? Jawabannya persatuan dalam keragaman. Kristus sebagai salah satu kesatuan. Dan ingin menjelaskan bahwa meskipun tubuh terdiri dari berbagai anggota yang berbeda, semuanya membentuk satu kesatuan. Sama seperti tubuh fisik yang memiliki banyak anggota, namun tetap satu tubuh. Demikian pula dalam Kristus sebagai individu dan peran dalam gereja satu sebagai satu tubuh. Oke, terima kasih. Terima kasih pada nomor 2. Kemudian nomor 2. Siapa sajakah anggota dalam gereja itu? Dan apa tugas masing-masing anggota gereja tersebut? Coba yang kelompok 5. Oh ya, kelompok 5. Ditanya, apa saja anggota dalam gereja itu? Dan apa tugas masing-masing anggota gereja tersebut? Jawaban, kaum klerus atau kaum tabis yang terdiri atas episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, dan diakonat atau diakon. Mereka adalah orang-orang yang ditabis sehingga bertugas untuk menguduskan, mengembalakan, memimpin, melayani, mengajar umat. Itu tadi jawaban nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Sebutkan 4 ciri gereja Katolik dan jelaskan ciri-ciri gereja tersebut. Coba. Nomor 3. Sebutkan 4 ciri gereja Katolik dan jelaskan ciri gereja tersebut. Gereja yang satu menunjukkan pada ciri kesatuan. Dalam gereja yang tampak dalam satu Injil, satu baptisan, dan satu jabatan yang dengan Petrus dan 12 rasul. Gereja yang kudus karena bersumber pada Kristus, yang kudus juga bersumber sampai kekudusan untuk kemuliaan Allah dan penyelamatan umat manusia. Jiwa dari gereja adalah kudus, yaitu kudus dari segala motivasi yang identik di dalamnya adalah kudus seperti ajaran-ajaran dan sakramen-sakramen. Anggotanya juga adalah kudus sebagai yang ditandai oleh melalui pembaptisan yang diserahkan dan disatukan menyusul dalam iman yang harapan dan cinta yang tulus. Gereja yang katolik antara lain tampak dalam satuan dengan keselamatan yang diperlukan kepada semua orang. Terima kasih kepada kelompok 3. Mari kita tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Adik-adik sekalian, gereja sebagai komunitas orang beriman yang hidup memiliki kelompok anggota dengan perannya masing-masing. Seperti yang Anda sudah jawab tadi. Yang pertama jadi kaum klerus atau kaum tertabis. Kaum tertabis itu yang terdiri di atas episkopat atau uskup, presbiterat atau imam, diakonat atau diakon. Mereka adalah orang yang ditabiskan sehingga bertugas untuk menguruskan, mengembalakan, memimpin, melayani, mengajar umat. Kemudian yang kedua itu kaum hidup bakti atau biarawati. Jadi kaum awam itu termasuk kita. Yaitu umat Kristiani yang bukan imam dan juga bukan biarawan-biarawati, yang berperan penting juga dalam melaksanakan perutusan gereja sesuai dengan bidang kerja masing-masing. Sehingga terjadi sekalian, dari bacaan kitab suci itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan menggereja itu tidak ada yang lebih penting. Jadi kita semua ini termasuk penting dalam kehidupan menggereja, dalam komunitas gereja. Mulai dari anak-anak sampai orang dewasa itu kita semua penting dalam kehidupan gereja. Sehingga kita sekalian, nah, bagaimana kita mewujudkan kehidupan menggereja tersebut? Misalnya kita sebagai orang terpelajar atau anak sekolah, kita sering ambil bagian dalam kegiatan gereja, yaitu dalam kegiatan misdinar,
kemudian lektor-lektris. Itu semua adalah bagian-bagian dari kehidupan gereja atau kegiatan dalam gereja. Kemudian di dalam kehidupan KPG ataupun kelompok, kita juga perlu aktif dalam kegiatan kelompok di KPG masing-masing. Misalnya ketika ada kegiatan bersih lingkungan ataupun kegiatan doa bersama, kita harus ikut aktif. Mari kita saling mengajak orang tua, mengajak umat yang lain, ataupun mengajak orang-orang sekitar kita untuk selalu aktif dalam kegiatan gereja ataupun kegiatan bersama. Kalian sekalian, diharapkan kepada kalian semua dengan materi yang kita dapat hari ini supaya selalu aktif dalam kehidupan komunitas di kelompok masing-masing. Jadikan Anda sebagai penasehat bagi orang lain. Mencapai tujuan bersama itu hanya dengan kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik dan juga saling mendukung. Oke, adik-adik sekalian, sekarang kita masuk bagian refleksi atas materi yang kita dapat hari ini. Yang pertama, adik-adik dengar dan semangat. Dengar. Oke, adik-adik sekalian, semoga kegiatan pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Oke, adik-adik sekalian, sebelum kita tutup pembelajaran kita, saya akan memberi tugas kepada kalian. Pulang rumah sebentar, baca tes kitab suci Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita, mari kita berdiri dan doa penutup. Mari kita tutup